Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast SPD, Suara Pendidikan Dirgahayu. Belajar kini, berguna nanti. Halo sahabat pendidikan, saya Frestika Valentina yang akan menjadi host podcast kali ini. Episode kali ini sangat istimewa karena kita akan berbincang dengan Ketua Prodi Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis SMK Dirgahayu Kedung Adem. Mari kita sambut dengan hangat Ibu Dwi Martiani. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, baik. Terima kasih telah menyempatkan waktunya pada podcast kali ini. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini terlebih dahulu, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Dwi Martiani, biasa dipanggil Bu Dwi. Alamat saya di Desa Turi Gede, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro. Saya di sini mengajar di SMK Dirgahayu Kedung Adem, menjadi guru produktif di manajemen perkantoran sekaligus ketua jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Baik, langsung saja ke pertanyaannya ya, Bu. Yang pertama yaitu apa sih manajemen perkantoran itu? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Frestika ya. Manajemen perkantoran itu adalah kegiatan mengelola dokumen di dalam perkantoran. Jadi manajemen perkantoran dan layanan bisnis itu dulunya administrasi perkantoran. Terus dengan perkembangan zaman berubah menjadi otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Di kurikulum Merdeka saat ini menjadi manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Di dalamnya itu kita belajar terkait dengan bagaimana tata cara mengelola dokumen kantor, kemudian praktek bertelepon, kemudian mengarsip surat dan korespondensi, seperti itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja sih skill utama yang diajarin di program manajemen perkantoran? Nah ini ya, skill utama yang kita pelajari di dalam bidang manajemen perkantoran. Yang pertama terkait dengan sekretaris ya. Yang harus kita pelajari itu sekretaris, bagaimana tata cara sekretaris yang baik, kemudian tata cara berjalan yang baik itu bagaimana, terus penampilan kita, grooming kita bagaimana. Terus kemudian selain itu skill yang harus dimiliki itu adalah cakap dalam komunikasi. Kalau di perkantoran itu juga diajarkan bagaimana tata cara komunikasi di dalam pekerjaan. Itu sudah ada mapelnya sendiri, komunikasi di tempat kerja. Kemudian ada juga humas, hubungan masyarakat. Terus ada juga public speaking, seperti itu. Baik. Selanjutnya yaitu program manajemen perkantoran itu ngapain aja sih selain belajar di ruang kelas? Ya, selain belajar di ruang kelas, teori ya, selain teori, kita juga praktek di dalam lab komputer ya, di lab OTKP atau di lab MPLB. Itu kita belajar bagaimana tata cara mengetik naskah surat, terus kemudian mengetik cepat 10 jari ya. Jadi ngetiknya harus 10 jari, bukan 11 jari ya. Jadi 10 jari diajarkan mulai dari bagaimana space-nya itu pakai jempol yang mana, kemudian A itu pakai telunjuk atau pakai jentik, nah seperti itu. Kemudian ada juga mengelola perjalanan dinas. Di dalam lab komputer kita juga membuat jadwal perjalanan dinas untuk pimpinan. Nah, itu dibuat di dalam lab komputer. Kemudian kita juga praktek ngeprint. Selain itu kita juga praktek langsung berkomunikasi seperti MC, praktek rapat dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih kerjasama dengan perusahaan atau tempat prakerin bagi siswa-siswi SMK Dirgahayu? Ya, tentunya ada banyak sekali ya. Di SMK Dirgahayu itu sudah banyak bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Jadi untuk manajemen perkantoran sendiri itu sudah bekerja sama dengan CV Amanah Bersama, kemudian ada juga Pixi ya, terus ada juga Wardah Beauty, kemudian
kemarin juga sudah MOU dengan PT Indobismart yang sudah datang ke sini sebagai guru tamu. Kemudian ada juga MOU dengan Hotel Aston di Bojonegoro, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal Hotel Aston, apa saja sih kegiatan yang dilakukan di hotel tersebut? Ya, kemarin di bulan Januari untuk kelas 10 manajemen perkantoran itu kita kunjungan ke Hotel Aston melaksanakan table manner. Nah, table manner itu bagaimana tata cara makan, terus kemudian tata cara duduk yang baik dan benar itu bagaimana. Itu semua diajarkan di Hotel Aston dan ada pelatihnya juga. Terus kemudian kita juga diajak tur hotel dan setelah mendapatkan pelatihan itu kita juga mendapatkan sertifikat. Dan itu guna untuk menunjang pekerjaan pada saat kalian nanti melamar pekerjaan, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar buat mempersiapkan siswa-siswi SMK Dirgahayu dalam terjun ke dunia kerja? Ya, tantangan yang dihadapi oleh peserta didik dalam melamar sebuah pekerjaan di perusahaan itu biasanya cakap berkomunikasi. Jadi siswa-siswi kita itu masih untuk komunikasinya itu masih kurang. Jadi dalam berkomunikasi itu dia tidak pede. Kadang disuruh maju untuk presentasi itu masih malu-malu dan nggak pede. Kemudian building mentalnya itu masih kurang. Jadi kemarin itu diadakan kegiatan public speaking yang didatangi dari Kampung Tumo oleh Coach Priyo. Kemarin itu diajarkan bagaimana membangun rasa percaya diri yang kuat itu bagaimana. Kemudian tata cara melamar pekerjaan yang baik, etikanya yang harus dibutuhkan itu apa saja dalam melamar pekerjaan. Nah, itu yang dibutuhkan dan itu tantangan buat siswa-siswi kita di SMK Dirgahayu. Baik, menurut Ibu gimana sih prospek kerja lulusan dari manajemen perkantoran? Kalau prospek kerja lulusan di manajemen perkantoran sendiri itu rata-rata setelah lulus itu siswa langsung bekerja, dan bekerja itu biasanya di sebuah perusahaan menjadi admin di sebuah perusahaan. Kemudian ada juga yang sebagai sekretaris, kemudian ada juga yang jadi arsiparis di sebuah perusahaan, ada juga yang jadi wirausaha. Itu kalau memang dari awal memang punya bakat berwirausaha dari dia bersekolah, itu juga bisa ditanamkan di dalam dunia kerjanya. Kemudian ada juga yang bekerja sebagai admin gudang. Karena apa? Di dalam manajemen perkantoran kita juga diajarkan bagaimana memanage gudang, administrasi gudang atau manajemen logistiknya itu juga kita dapat di manajemen perkantoran. Terus apakah manajemen perkantoran itu bisa bekerja di bank? Oh iya, untuk manajemen perkantoran sendiri apakah bisa kerja di bank ya? Pertanyaan yang sangat bagus ya Mbak Frestika. Jadi di manajemen perkantoran sendiri itu kan diajarkan bagaimana tata cara mengelola tamu ya, pelayanan prima. Jadi di bank itu juga dibutuhkan resepsionis biasanya. Resepsionis, terus kemudian ada customer service. Nah, di situ itu biasanya kan diajarkan di dalam mapel di pelayanan prima di dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis itu sudah menerima. Jadi di manajemen perkantoran itu juga bisa kerja di bank, apalagi sebagai customer service itu sangat mungkin dibutuhkan di dunia perbankan. Bisa juga setelah lulus SMK itu kalian bisa kuliah ambil manajemen perkantoran, itu nanti juga bisa, apalagi kan kalau sekarang itu yang dibutuhkan minimal kan S1 ya, jadi bisa setelah lulus bisa kerja dan bisa langsung kuliah, seperti itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, ada gak sih perubahan kurikulum di program manajemen perkantoran ini? Kalau untuk program perubahan kurikulum di manajemen perkantoran itu banyak sekali ya. Yang pertama itu mulai dari kurikulum KTSP, itu namanya administrasi perkantoran. Kemudian
berubah lagi menjadi kurikulum K13. Itu menjadi otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Dan mulai awal pelajaran tahun 2023 2024 itu sudah berubah menjadi kurikulum merdeka, yaitu manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nah, seperti itu. Baik, Untuk yang teknologinya sendiri itu juga berkembang sangat pesat ya, mulai dari dulu pada saat kita masih pengen membuat surat, membuat skripsi, mengetik jurnal, itu kita masih menggunakan mesin tik ya, mesin tik. Dan untuk kemajuan teknologi saat ini kan semakin pesat, adanya komputer dan laptop, kita membuat surat, kita membuat naskah apapun itu mudah sekali untuk dihapus. Kalau dulu pakai mesin tik, itu kan kita menulis apapun tidak bisa dihapus, harus mengulang dari awal, seperti itu. Kalau yang teknologi selain mesin tik itu ada juga. Dulu kalau kita pengen mengetahui kabar dari saudara kita yang berada di luar pulau atau di luar kota, kita biasanya mengirim surat melalui kantor pos. Nah, kalau saat ini lebih mudah dan lebih fleksibel, efektif ya. Jadi punya HP, kita bisa menghubungi saudara kita yang berada di luar pulau, bahkan di luar negeri pun kita juga bisa langsung menghubunginya secara langsung. 1 detik, 1 menit pun kita sudah bisa mengetahui kabar beliau. Seperti itu. ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu perkembangan minat siswa terhadap program ini dari tahun ke tahun itu apa? Oh, jadi untuk minat ya. Kalau perkembangan minat siswa di jurusan manajemen perkantoran ini mulai dari tahun 2022 itu alhamdulillah di SMK Dirgahayu di jurusan manajemen perkantoran mendapatkan 2 rombel. Kan dulu sebelum di tahun 2022 itu masih 1 rombel untuk tiap kelasnya. Jadi untuk saat ini alhamdulillah perkembangannya semakin meningkat untuk peserta didik baru kita di jurusan manajemen perkantoran. Baik, terima kasih. Ada nggak sih cerita sukses atau pengalaman unik dari guru atau siswa selama belajar di SMK Dirgahayu ini? Ya, cerita sukses dan pengalaman unik dari guru ya, dari guru atau siswa. Kalau dari saya sendiri itu dulu ceritanya, saya itu sebenarnya setelah lulus sekolah itu saya pengennya bekerja, tetapi guru BK saya itu menyarankan saya untuk mengikuti SNMPTN. Nah, SNMPTN itu dulu saya disuruh mendaftar beasiswa yang bidik misi dan mengambil jurusan pendidikan administrasi perkantoran di UNESA. Dan alhamdulillahnya itu saya keterima di UNESA sesuai jurusan yang saya ambil itu. Dan akhirnya padahal pada saat itu saya sudah bekerja, sudah melamar kerja dan sudah kerja di toko roti ya, roti bakery kayak gitu ya kalau di Surabaya dulu itu sebagai kasir ya. Terus setelah dapat pengumuman itu akhirnya saya masuki kuliah yang saya ambil pada saat saya SMA itu dan ambil beasiswa bidik misi dari SNMPTN itu. Setelah itu saya mendaftar kemudian dan daftar ulang di sana dan akhirnya saya bagaimana lagi karena sudah keterima di Universitas Negeri Surabaya dan bisa kuliah. Nah, akhirnya saya resign dari tempat kerja saya karena kesempatan kan tidak datang 2 kali ya. Jadi akhirnya saya ngambil kuliah itu dan sampai tahun 2017 itu saya lulus. Setelah lulus saya bekerja. Kemudian di tahun 2018 saya melamar di SMK Dirgahayu ini sebagai guru manajemen perkantoran, seperti itu. Baik, itu kalau dari guru sendiri. Nah, bagaimana sih ceritanya dari seorang siswa? Ya, kalau untuk siswa sendiri itu sudah banyak sekali dari alumni kita yang sudah bekerja, diantaranya juga sudah bekerja di daerah Mojokerto, di Surabaya dan lain sebagainya. Baik, terima kasih.
Eh, Sejauh mana peran teknologi di pembelajaran saat ini? Untuk teknologi pembelajaran saat ini, kalau di SMK Dirgahayu alhamdulillah sudah semakin berkembang ya untuk teknologinya ya. Jadi kita untuk pembelajaran sendiri secara praktek secara langsung itu biasanya di kelas kita menggunakan aplikasi atau software yang bisa juga diakses oleh anak-anak. Biasanya pakai Quizzes, kemudian ada juga kalau kita pengen refleksi pembelajaran itu menggunakan aplikasi Padlet. Kemudian ada juga Wordwall ya. Wordwall itu kan anak-anak nanti bisa memilih sesuai dengan keinginannya. Ada juga TTS, ada juga permainan. Nah, itu bisa membangkitkan motivasi belajar siswa di SMK Dirgahayu, terutama di manajemen perkantoran. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, lulusan program ini dapat sertifikasi juga nggak? Ya, kalau di SMK, kalau sesuai jurusan itu ada yang namanya UKK atau uji kompetensi keahlian. Jadi itu dibekali keahlian masing-masing sesuai dengan bidangnya. Jadi setelah lulus alumni kita itu mendapatkan sertifikat yang sesuai dengan jurusannya yang telah diujikan pada saat dia UKK itu sesuai dengan dudi masing-masing. Dan biasanya kalau dari sini itu dudinya dari CV Amanah Bersama. Pernah itu dulu dari BLK Bojonegoro itu juga sudah pernah. Terus yang tahun kemarin itu kembali lagi di CV Amanah Bersama karena sudah lama MOU dengan CV Amanah Bersama, jadi kita menggunakan itu. Oh iya Bu, ngerasa nggak sih kalau cuaca hari ini sangat panas banget? Ya kelihatannya cuaca hari ini panas banget. Enaknya minum apa ya biar kita jadi fresh dan seger? Enaknya kita minum segera aja yuk. Yuk. Rasanya sangat segar sekali. Oh ya guys, segera ini bisa kalian jumpai di seluruh Indonesia. Yuk cek Instagram @segaraku.id. Kita lanjut ke pertanyaan lagi. Siswa di sini ada kesempatan ikutan lomba perkantoran nggak? Kalau di jurusan manajemen perkantoran, apalagi di SMK Dirgahayu ini banyak sekali lomba-lomba yang diikuti oleh peserta didik kita. Dan kami sangat mendukung jika ada kegiatan tersebut. Jadi kemarin di manajemen perkantoran itu sendiri ada kegiatan lomba LKS tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Jadi kita awalnya mengikuti yang dari tingkat kabupaten itu kemarin di tahun 2019 di manajemen perkantoran itu mendapatkan juara 2 dan kemarin juga mengikuti yang tingkat provinsi itu di daerah Madura juga. Terus ada juga yang baru di tahun 2023 kemarin ya. Itu kita mengikuti LKS tingkat swasta Kabupaten Bojonegoro itu di SMK 1 Bojonegoro yang diwakili oleh Mbak Frestika sendiri ya kemarin. Jadi itu ya lomba-lomba yang diikuti di jurusan manajemen perkantoran. Ada juga beberapa lomba yang diikuti oleh siswa kita. Biasanya dia mengikuti olimpiade di berbagai Instagram. Itu kan banyak sekali olimpiade, mulai dari olimpiade jenius, terus ada juga olimpiade dari PT-PT yang sudah tertera di Instagram seperti itu. Kira-kira kedepannya di SMK Dirgahayu ini ada program apa saja sih Bu? Untuk di jurusan manajemen perkantoran sendiri untuk bulan Desember ini pada tahun ini insya Allah di kelas 3 akan diadakan kegiatan beauty class atau beauty make up oleh Wardah, dari pihak Wardah. Kemudian di bulan 1 Januari itu nanti ada kegiatan table manner untuk kelas 10 manajemen perkantoran. Bu, baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, bagaimana sih
nanti kalau ada siswa-siswi dari luar untuk bisa bergabung di SMK Dirgahayu ini. Oh, jadi kalau ada yang ingin bergabung di SMK Dirgahayu itu bisa langsung daftar di SMK Dirgahayu karena saat ini PPDB tahun 2025-2026 itu sudah dibuka dengan jalur inden. Jadi 120 pendaftar pertama itu bebas tes dan bebas pilih jurusan. Tunggu apa lagi? Yuk gabung di SMK Dirgahayu Kedung Adem. Baik, terima kasih. Bu, kiranya seperti itulah pembahasan kita kali ini. Semoga informasi yang telah kita diskusikan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri podcast ini, saya boleh minta jargonnya dulu ya, Bu? Ya, boleh. Kalau saya bilang podcast SPD, jawabnya belajar gini berguna nanti. Oke, langsung kita mulai. Podcast SPD, belajar gini berguna nanti. Terima kasih, Bu. Demikian sahabat pendidikan, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat dalam mengejar ilmu dan teruslah berkontribusi positif dan dalam dunia pendidikan. Terima kasih telah mengikuti kami sangat menghargai dukungan dan partisipasi Anda. Jangan ragu untuk memberikan masukan atau saran untuk konten-konten berikutnya. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.